sepi sekali di sini, Kirotan. Iya, Datuk. Semenjak kematian saudaranya, Ki Kembar tidak suka untuk ditemui, apalagi didatangi untuk membicarakan sesuatu hal. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Mau apa kalian? Kami jauh-jauh datang dari Gunung Kerinci ke hutan Seruna ini untuk mengajakmu bekerja sama, Ki Kembar. Sepertinya Ki Kembar tidak suka bekerja sama dengan orang-orang licik seperti kalian. Nyai Kembar, kau bilang siapa yang licik? Hah? Jaga mulutmu, Nyai Kembar. Apa kalian kurang jelas? Kalianlah orangnya. Kau bilang apa, Ki Kembar? Yang licik itu siapa? Hah? Semua orang tahu bahwa sejak kecil kau itu yang licik. Sebaiknya kalian pergi saja dari sini. Kami tidak mau membicarakan apapun dengan kalian. Sombong sekali kau, Ki Kembar. Haca! Dengan emosimu yang mematikan ini, kenapa tak kau arahkan saja ke orang yang tepat? Apa maksudmu? Aku bicara soal ini Kumayan. Dengan kekuatanmu ini, aku yakin kau pasti bisa mengalahkan ini Kumayan itu dan membalas dendamkan atas kematian saudara kembar. Kalian tidak tahu medan rupanya. Menghadapi ini Kumayan itu, tidak cukup mengandalkan satu kekuatan hebat. Justru itulah kami datang. Kita punya dendam yang sama. Jadi kenapa kita tak bergabung saja? Aku punya syarat mutlak untuk bekerja sama dengan kalian. Katakan saja, Ki Kembar. Aku bersedia bergabung dengan kalian. Tapi kami tidak mau diperintah. Kita bergabung bukan untuk mencari siapa yang mau memerintah, tapi kita bergabung untuk membumi hanguskan Kumayan, Ki Kembar. Aku sudah tahu kalian datang ke sini. Sebaiknya kalian pulang saja. Kalau rencana penyerangan ini itu sudah matang. Kalian sudah tahu kan kemana kalian mencari kami? Baik, Ki Kembar. Begitu sudah siap, aku sendiri yang akan datang mengabari. Sekarang kami permisi. Silakan. Ayo, Kirotan. Siap! Siap! Ambil senjata! Cepat! Masuk! Ayo bergerak! Benar-benar aneh orang yang kuserang tadi. Padahal ilmunya cukup tinggi. Tapi kenapa dia tidak melawanku? Kenapa dia hanya menangkis seranganku? Apa maksudnya? Apa dia ingin bicara sesuatu denganku? Aku jadi tak habis pikir. Kenapa mereka bisa hilang secara tiba-tiba? Ilmu apa yang mereka pakai? Sejauh ini aku belum pernah bertemu dengan orang hebat yang bisa menghilang seperti itu. Dari mana bisa mereka mendapatkan ilmu setinggi itu? Baginda. Panglima Suwarna. Kenapa kamu masih di sini?
Kenapa kamu tidak membantu prajurit lain? Kamu tahu, kerajaan ini keadaannya sedang siaga. Maafkan Baginda. Saya tahu kerajaan kita sedang siaga. Tapi saya lebih fokus memikirkan orang yang menghilang itu. Sepertinya ada hal aneh, Baginda. Saya yakin betul. Para penyusup itu, utusan dari kerajaan sebelah. Dari mana Baginda bisa saya yakin itu? Kerajaan di sebelah tidak mungkin memiliki kehebatan seperti itu. Kekuatan kita jauh lebih hebat di atas mereka, Baginda. Kalau mereka bukan dari kerajaan sebelah, lalu dari mana lagi, Pak? Itu yang membuat aku tidak habis pikir, Baginda. Yang aku takutkan, yang kita hadapi adalah musuh yang tidak nyata, Baginda. Kalau kondisinya seperti ini, percuma kita menyiapkan ribuan pasukan perang. Kasat mata bukan tandingan ribuan prajurit perang kita, Baginda. Jangan memperkeruh keadaan. Sebaiknya masalah ini antara kita. Saya mau minta petunjuk sama para dewa. Semoga ketakutan kamu tidak nyata. Panglima Lodaya, Ki Tunggal, apakah kalian merasakan sesuatu yang aku rasakan? Ki Cahaya, aku merasakan kalau Gumara dan Pitaloka sudah berhasil keluar dari masa lalu. Ya, Panglima. Firasatku juga mengatakan mereka sudah jatuh di bumi kami, yaitu bumi Kumayan. Syukurlah. Kita bertiga rupanya memiliki firasat yang sama. Itu artinya Gumara dan Pitaloka sudah berhasil keluar dari alam masa lalu. Aku berharap mereka dalam keadaan baik-baik saja. Tidak hanya itu, Datuk. Mudah-mudahan juga kembalinya mereka itu tidak malah menciptakan masalah baru lagi buat kita. Tidak menghilangkan rasa hormatku pada kalian. Aku mau keluar dulu. Ki Cahaya, apakah kau akan menemui mereka di Kumayan? Ya. Aku ingin memastikan apakah Gumara dan Pitaloka baik-baik saja. Sekalian, aku ingin melihat-lihat apa sebenarnya yang terjadi pada mereka. Sepertinya mereka terlalu sulit untuk keluar dari suasana itu. Suasana masa lalu. Kalau kau ingin pergi bersama Ki Cahaya ke Kumayan, silakan saja, Datuk Tunggal. Sebenarnya ada yang ingin aku bicarakan dengan Panglima Lodaya. Kau tidak keberatan bukan, Ki Cahaya? Kalau kau pergi sendirian ke Kumayan? Lahir dan mati kita yang menjalani sendiri. Biarlah aku ke Kumayan sendiri. Menurutku, bukan sesuatu yang besar. Aku pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Alhamdulillah. Pita, akhirnya kamu pulang juga, nak? Iya, Bu Puspa. Maaf kalau kita luka pulang. Ini akibat Ki Cahaya sendiri terlalu menggembleng kami. Jadi saya dan Pitaloka sampai lupa waktu. Gumara, saya percaya penuh sama kamu. Kamu tenang saja, tidak apa-apa. Iya tuh, terima kasih. Asalkan kalian tidak melakukan hal yang tidak-tidak. Gimana kalian pergi? Saya pasti akan izinkan. Iya tuh, terima kasih. Kalau bisa lain kali,
kalau mau pergi pamit dulu. Ini membuat semua kita jadi panik. Terutama ini, Puspa. Dia panik terus memikirkan anak gadisnya ini. Ya iyalah Pita, bagaimana ibu tidak khawatir? Kamu kan nyaris membakar rumah kita. Lalu kamu tiba-tiba pergi dan tidak ada kabar sama sekali. Iya, Ibu. Sekali lagi maafkan Pita. Pita janji tidak akan mengecewakan ayah dan ibu, apalagi membuat ibu dan ayah cemas lagi. Saya sepenuhnya bertanggung jawab karena saya mengajak Pitaloka pergi tanpa pamit dulu pada Bu Puspa dan juga Tok Abu. Tidak apa-apa. Ini sebenarnya adalah pengalaman yang paling berharga buat kalian berdua. Jadi, jangan diulangi lagi kesalahan yang sama. Iya, Ayah. Pita, sebaiknya kamu masuk, istirahatlah. Mara, kalau kamu mau mampir dulu ke dalam, silakan. Iya, nanti saja. Sekarang sudah malam. Lebih baik sekarang saya pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atu Cahya, Ya, ada apa tuh malam-malam datang ke sini? aku hanya ingin tahu bagaimana kondisimu. Keadaan Pita baik-baik saja, Atu. Oh iya, bagus. Apa yang terjadi di dunia masa lalu yang baru kalian datangi itu? Ceritanya panjang, Atu. Kami dikejar-kejar oleh pasukan kerajaan Sriwijaya. Kami juga sempat bertemu dengan Raja Balaputra Dewa serta Pangeran Suwarna. Loh, mengapa bisa begitu, Pita? Jadi begini, Atu. Di sana itu banyak sekali prasasti-prasasti yang tertinggal. Tapi pada saat Pita dan Pamara di sana, salah satu prasasti yang mereka miliki itu ada yang hilang. Lalu Raja Balaputra Dewa menyuruh semua pasukannya mengejar Pita dan Pamara. Karena dia pikir Pita dan Pamara lah yang telah mencurinya. Padahal tidak, Atu. Dan prasasti itu dinamakan Prasasti Nalanda, Atu. Atau barangkali kalian telah mengambil tulang sengkang harimau kendit itu? Entahlah, Atu. Pita, kamu sedang berbicara dengan siapa? Aku Kenapa Pita? aku sedang berbicara dengan Atu Cahya, guruku. Memangnya ada apa dengan Atu Cahya? Dia datang kemari karena dia ingin membicarakan soal tulang sekang harimau kendit dan juga Panglima Lodaya. Oh, begitu. Pita, lebih baik kita beristirahat. Aku tahu kamu pasti sangat capek, ya kan? Iya, Nina. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita tidur. Ya sudah.
Tidak mungkin keluarga saya sejahat itu menghancurkan kerajaan Sriwijaya. Astaga, tidak mungkin. Karina, tumben sekali. Kau ngaca lama, nyisir juga lama. Ada apa, Karina? Kalau begini sih wajar, Bang. Namanya juga anak perempuan, kecuali kalau Karina itu tidak suka dandan dan sukanya menggunakan pakaian laki-laki. Yang namanya anak gadis itu harus bisa dandan, Bang. Bu, gimana? Menurut Ibu Karina udah cantik belum, Bu? Kok Kak Karina lama sih ngacanya? Tuh, Karina, kau diprotes sama adikmu. Kamu sudah cantik, sudah wangi. Sekarang, ayo sana berangkat sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Karina, berangkat sekolah. Sekarang hari sudah siap. Hari ini Karina tidak mau pergi sama Kamara. Tidak mau pergi sama saya. Kenapa? Soalnya Karina mau pergi sama... Waalaikumsalam. Mau pergi sama Limbobu. Kamu bukan yang memberitahu sama saya dari kemarin, jadi saya tidak usah repot-repot ke sini untuk menjemput kamu. Dato, Makcik, saya ingin antarkan Karina ke sekolah. Ya sudah, kalau begitu saya pergi duluan ya ke sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Kamara. Hati-hati Mara. Pantas saja kamu pagi-pagi itu sudah dandan. Rupanya ini hari spesial. Ibu. Iya sudah kalau begitu Karina berangkat sekolah ya Atu. Ibu. Ibu nitip ya. Hati-hati Karina ya. Assalamualaikum. Kok Kak Karina nggak pamit sama Cempaka? Oh iya Kak Karina sampai lupa. Cempaka Kak Karina pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Alim. Mari Dato, Makcik. Iya, hati-hati Alim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya sebetulnya malu dan sekaligus salut sama Pak Jampur. Beliau ini luar biasa. Memangnya kenapa, Pak Yunus? Beliau ini kan usianya sudah usia masa pensiun. Tapi beliau masih tetap bersemangat untuk menjadi kepala sekolah di sekolah kita Kayu Lima ini. Dan beliau selalu datang lebih pagi. Padahal seharusnya kan saya yang berkewajiban datang lebih pagi. Saya ini kan pesuruh sekolah. Beliau kepala sekolah. Luar biasa. Ya, itu karena Pak Yunus saja yang datangnya kurang pagi. Tidak, Pak Tarik. Saya bukan tidak pernah mencoba. Sudah 10 sampai 20 kali saya mencoba datang tuh lebih pagi. Tapi selalu saja Pak Jampur sudah duduk di sini. Malu sekali saya. Begini Pak Yunus, saya sudah banyak membaca buku-buku hantu, terutama tips-tips taktis psikologis, khususnya tentang tema pengembangan diri. Nah, di saat dikatakan untuk merubah perilaku seseorang itu tidak ada dengan kata-kata, tetapi harus dengan perbuatan. Betul. Betul sekali, Pak. Apalagi kita ini kan guru. Kalau kata pepatah, guru itu dikubur dan ditiru. Nah, itu dia. Saya datang pagi-pagi ke sekolah itu karena ingin mengajak murid-murid di SMA ini untuk datang pagi tanpa saya harus bicara di depan upacara untuk mereka datang pagi. Betul, Pak.
sudah sangat terbukti, Pak. Jarang ada murid-murid sekolah kita ini yang datang terlambat. Apalagi pada saat upacara bendera. Mereka selalu datang lebih pagi. Luar biasa memang. Ya, karena mereka juga meneladani kita, Pak. Terutama Pak Jamhur. Nah itu, para remaja itu kan paling susah dinasihati. Tetapi dengan contoh perbuatan, dengan sendirinya mereka akan mengikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-Bapak yang saya cintai dan saya hormati. Pagi Arsa. Luar biasa. Arsa pagi-pagi sudah datang. Padahal belum ada satu murid pun yang datang ke sekolah. Ya, Pak Yunus, saya kan kebetulan lagi semangat-semangatnya nih untuk berangkat sekolah pagi-pagi. Nah, sebagai murid yang berprestasi, tidak boleh telat sekolahnya. Wow, luar biasa Camko, ha? Bagus itu, Arsa. Bagus. Ya, kalau begitu, saya pamit ke kelas dulu ya. Assalamualaikum, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Terbukti kan? Aku minta waktumu sebentar saja, Laras. Boleh ya? Aku minta waktu sebentar saja untuk berbicara sesuatu untuk kamu. Apaan sih, Arsya? Aku mau masuk. Tolong waktu sebentar saja. Mohon ya, kau memperbolehkan aku untuk aku berbicara sesuatu pada kamu. Ayo, Arsya, cepetan. Kita semua dukung kamu kok. Cepetan. Ayo, Arsya. Ayo, Arsya. Pasti bisa. Iya, Arsya. Ini untukmu, Laras. Hanya untukmu. Apaan ini? Teman-teman, hari ini aku mau menembak Laras. Soal diterima atau enggaknya belakangan. Yang penting aku sudah berani untuk menembak Laras sekarang juga. Terima. 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 Aisyah baca. 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 Kangen. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa, kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu dalam api. Dari puisi Rendra. Laras, aku menginginkan jawabanmu sekarang juga. Terima. 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 Maaf ya, Syah. Aku cuma pengen kamu jadi teman aku aja. Karena nanti sepulang sekolah, saya jemput lagi ya. Kita pergi ke rumah. Iya, tapi sekarang Ratna masuk dulu karena sebentar lagi pelajaran mau dimulai. Itu mengapa kau masih di sini? Hah? Ini. Lim. Oh, kau mau sekolah juga di sini? Indah lah, Raju. Saya ini ingin mengantarkan Karina ke sekolah. Memangnya kau saja yang boleh mengantarkan? Ya ilah, sering-sering juga enggak apa-apa loh. Kamu kaget ya, Rajo? Memang seharusnya seperti itu, Atu Alim. Biar enggak apa-apa ya, Bro. Biar enggak kenapa-napa. Hai. Dah Rajo, Ratna, Atu Alim, Karina. Aku duluan ya. Iya. Permisi. Pacarku macam menjadi guru ya? Nah, jadi guru di sini ya? Iya.
Woi, tapi ini kebetulan kali kita bisa bertemu di sini mengantarkan pacar-pacar kita. Iya, tapi sebaiknya aku sama Ratna masuk saja dulu ya ke dalam sekolah. Ayo, jadi. Baiklah. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ya. Kenapa kita bisa sama-sama ketemu di sini ya sebagai pengantar mereka? Kalau saya dan juga Rajo itu memang satu arah. Kami ingin ke rumah Pak Joni. Iya, kita rencananya ingin membicarakan masalah usaha kayu tuh. Memang kau saja yang punya usaha ternak. Iya, bagaimana dengan kau, Lang? Aku nampaknya kangen sama sekolah nih. Kalian kan tahu, aku angkatan pertama di sekolah nih. Dan aku juga dulu yang meletakkan piala sepak takraw sekabupaten di sekolah ini. Kalian tahu nggak, dulu nih sekolah nih, dulu temboknya nih masih terbuat dari kayu nih dulu. Dan tanahnya tuh belum ada lantai lagi, masih pakai tanah dilapis sama minyak. Tahun berapa tuh, Alang? Berapa dulu ya, angkatan pertama tuh tahun. Ayo lamu lah pokoknya. Rajo, lebih baik sekarang kita langsung ke rumah Pak Joni saja. Karena Datuk Abu sudah menunggu. Daripada kita terus mendengarkan ceritanya Alang, bisa-bisa 3 hari 3 malam tak selesai. Iyalah. Itu tuh hanya alasan saja dia mau kesini. Sebenarnya mau mengantar pacarnya juga tuh kesini. Wah, kepinjang lah kalian. Ayolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi, saya sudah menganggap Rajo dan Alim itu seperti anak saya sendiri, Pak Joni. Jadi, maksud kedatangan saya kemari, saya ingin minta pendapat dan petunjuk Pak Joni mengenai usaha kayu yang akan dikerjakan oleh Rajo dan Alim. Oh, itu bagus satu Abu. Kalau anak-anak muda seperti mereka mempunyai visi untuk membuka usaha sendiri, saya sangat mendukung. Tapi Dang Rajo dan Alimnya di mana ya? Mereka ini memang mau ke sini, Pak Joni. Mungkin sebentar lagi ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Duduk aku situ. Jadi begini. Dang Rajo, Alim, saya sudah mendengar maksud kalian dari Atu Abu. Saya sendiri punya ide. Nanti saya akan fokus ke Bengkulu. Saya akan mengelola somil-somil saya di Bengkulu dan memasarkan hasil jadinya. Nah, tugas kalian berdua adalah menyiapkan bahan mentahnya. Menyiapkan kayu-kayu gelondongan dari hutan dan juga kebun. Cocok. Jadi kalian bisa sebagai ujung tombak di sini. Iya ya, Bang. Kenapa ini tidak terfikirkan sebelumnya? Karena selama ini saya suka kewalahan dan suka kehabisan bahan baku. Karena tidak ada yang bertanggung jawab mengenai kayu untuk somil-somil saya di Bengkulu. Kalian berdua lah yang akan menyiapkan dari sini. Jadi, Tuan Joni, untuk masalah itu nanti kita akan bicarakan lagi detailnya dan rencananya seperti apa. Begitu. Iya, betul Pak Joni. Nanti kita akan bicarakan semuanya. Karena saya dan juga Rajo itu belum punya pengalaman, Pak Joni. Iya, betul. Kalian akan belajar sambil bekerja. Yang penting, saya merasa sangat terbantu dengan keinginan kalian ini. Jadi kalau begitu. Terima kasih Pak Joni. Sama-sama. Gora! Kemana lagi aku harus mencari Gora? Aku tidak bisa menemukan Gora. Ini semua karena Karina. Karena Karina sudah melukai Gora. Sekarang aku tidak tahu harus mencari Gora kemana. Ya, aku harus ke Kumayan. Aku harus bikin perhitungan kepada Karina. Rabi dan Lau, hendak kemana kau, cicit kesayanganku?
Kumayan. Ke Kumayan? Apa yang hendak kau lakukan di sana? Ngamuk-ngamuk, mencakar-cakar wajah Karina, putri berbaik karat dan gagah perkasa. Kalau iya memang kenapa? Bilang. Aku ingin ke Kumayan. Aku ingin menemui Karina. Siapa tahu saja Gora ditahan di sana. Bodoh kali kau. Tak punya otak kau. Kau tahu? Seandainya kau ke Kumayan, tentu saja mereka akan mengetahui bahwa kau dan Gora lah yang mengambil kitab dari Humbala. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku sudah mencari Gora kemanapun, tapi aku tidak menemukannya. Aku pun tak tahu. Tapi yang jelas, sekarang kau sudah tahu bahwa pelakunya adalah Karina. Dan sekarang kau juga sudah yakin kau sudah kehilangan Gora untuk selama-lamanya. Tunggu. Kau yang melakukannya. Kau yang mencuri Gora. Apa kau bilang? Iya. Benar? Beranikan. Kau yang sudah menyembunyikan Gora. Nabi dan lah. Kembalikan Gora. Diam! Berani kali kau menuduh aku bunda dari bundanya bundamu. Mau apa sebenarnya kau? Aku cuma mau Gora. Aku hanya ingin Gora kembali. Sudah, jangan menangis. Tak enak didengar di telingaku. Baiklah, begini saja. Merapi dan laut, kembali aku akan menolongmu. Kau, kembalilah ke Kumayan. Bermain dramalah kau di sana. Rebutlah hati mereka. Sedangkan aku akan terbang dan mencari Gora untuk kau. Kau benar. Ingin membantuku mencari Gora. Kau. Bunda! Kau sebut dengan bunda bukan dengan kau. Tapi kau bukan bundaku. Tidak sopan kali kau. Kau mau melihat Gora lagi atau tidak? Baiklah. Bunda. Begitulah. Itu anak pintar namanya. Baiklah. Kembalilah kau ke Kumayan. Aku akan mencari Gora. Kurang sayang apa aku padamu? Kasar kali, tak ada sopan santunnya, tak ada terima kasihnya. Kusihir jadi jelek kekasih kau, baru kau tahu. Selonong kau. Minggir. Iya, Arsya. Kamu genit sekali. Kau ini iri saja dengan aku, Nina. Memangnya hanya kamu yang boleh deket-deket dengan Laras? Aku juga boleh dong. Arsya, kalau kamu mau deket-deket sama Laras, boleh. Tidak ada yang melarang. Tapi masalahnya memangnya Larasnya mau deket-deket sama kamu. Laras, kau jangan malu-malu seperti itulah. Ya, kalau tidak ada kalian, Laras pasti mau megang tanganku. Udah, Nina, kita loka. Aku duluan ya. Tunggu Laras, mau Dang Arsya temenin nggak? Anterin sampai pulang rumah. Dang, kita itu seumuran Arsya. Udah. Hati-hati Laras, Tunggu Dang Arsya, Laras. Arsya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pita, aku jalan duluan ya. Jangan Nina. Iya, tidak usah Nina. Kebetulan saya ngobrol sama Pita juga cuma sebentar. Tidak apa Pak Mara. Pita, aku jalan duluan saja. Kalau kau mau pulang bareng Pak Mara juga tidak apa. Kan rumah kita sudah dekat. Aku jalan duluan ya, Pak Mara, Pita.
Ada apa, Pak? Sepertinya ada yang Pak Mara pikirkan. Sejak tadi kita perhatikan Pak Mara di sekolah, Pak Mara seperti tidak konsentrasi mengajarnya. Saya memikirkan soal mimpi saya. Mimpi? Iya, saya bermimpi. Saya menjadi orang jahat, lalu menyerang kerajaan Sriwijaya bersama ayah dan juga Karina. Pak Mara, mimpi itu kan hanya kembang tidur. Mungkin saja Pak Mara kelelahan. Atau mungkin Pak Mara masih kepikiran dan masih mengingat soal waktu itu kita berpetualang di kerajaan Sriwijaya. Iya. Mungkin saya kelelahan. Kita sendiri belum yakin, Pak Mara. Apakah kejadian tadi malam itu adalah kenyataan, mimpi, atau ujian dari leluhur? Karena yang mengirim kita ke kerajaan Sriwijaya itu kan Atuk Tunggal, Atuk Cahya, dan juga Panglima Lodaya. Mungkin saya sendiri juga butuh istirahat. Karena saya sangat kelelahan. Iya, Pak Mara. Istirahatlah. Kita harus menyusul Nina. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Ini kenapa semuanya jadi dia? Heran aku. Kenapa Farah, Karina, dan juga kau, Ratna, bisa sama-sama ada di Kayu Lima? Iya. Jadinya saya, Raju, dan juga Humbalang itu bertemu setiap pagi dan juga siang. Apa kau nih? Tiap hari kita juga ketemu. Tiap malam kita ketemu. Oh, jadi kalian para inye muda itu malu kalau menjemput orang yang kalian sayang. Bukan malu, Karina. Tapi kami hanya canggung saja karena kami bertemu dengan Raju dan juga Humbalang lagi. Ya sudahlah, itu namanya kalian tetap ditakdirkan untuk terus bersama. Lim, kau nak mau ketemu sama saya tiap hari, Mang ya? Hah? Saya pun juga sudah bosan sebenarnya ketemu sama kalian semua. Tiap hari, tiap malam, di tempat ini lagi, di sini lagi. Bosan saya sebenarnya, tapi gimana lah? Itulah hidup. Sudah, kita pergi ke rumah kini lah. Semuanya kami duluan ya, kalian hati-hati di jalan. Kami juga ya. Kalian juga hati-hati lah. Yoni, kini kita pergi ke Saluma. Kalian tak ketemu sama kita beberapa hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karina. Rindu? Ada apa? Rupanya kau sudah bebas dari totokan penjahat itu, Rindu. Rindu, Bu. Kamu begitu keterlaluan. Bukankah kamu seharusnya menolongku? Sudahlah, Rindu. Saya itu sangat mencurigai kau dan juga Gora. Kau berdua bukan? Yang sudah mengacak-acak rumah Humbalang. Rumah Humbalang? Untuk apa aku mengacak-acak rumah Humbalang? Untuk mengambil kitab Injil yang ada padaku. Aku sabar. Benar, Rindu. Kau melakukan itu. Tidak sama sekali. Kalian semua mengetahui. Aku pernah membaca kitab ketiga. Lalu apa yang aku dapatkan? Bukan kesaktian. Tapi aku sakit yang ada. Lalu untuk apa aku membaca kitab yang lain? Kamu jangan bohong, Rindu. Apa benar yang dikatakan oleh Alim dan juga Atu Alang? Tidak. Lalu kamu mau ngapain ke sini, Rindu? Itu dia yang jadi permasalahannya. Aku ditinggal oleh Gora. Aku lagi sedang bertengkar dengan Gora. Maka dari itu, aku meminta kepada kalian, izinkan aku untuk berdiam di Kumayan. Ya terserah kamu saja, Rindu. Yang penting kamu jangan sampai mengganggu warga Kumayan. Pastinya. Ya sudahlah. Lebih baik sekarang kita pulang. Aku juga sudah lelah. Ayo, lebih baik kita pulang saja. Lama-lama kita busuk di sini. Ayo. Karina. Aku
masih dendam dengan kau. Karena kau sudah membuat Cora terluka parah. Aku kesal sekali. Aku tidak akan pernah mau kehilangan Cora. Aku tidak boleh. Aku tidak boleh melukai dia. Aku tidak mau. Apa yang sudah aku rencanakan semuanya patah begitu saja. Semuanya hancur begitu saja karena emosiku. Aku harus bisa menahan emosiku. Aku sudah tidak sanggup lagi. Vega, ayo cepat supaya polisi tidak menemukan kita. Rupanya Kumara dan para Inye semua itu sangat cerdik. Mereka kumpulkan kejahatan kita, diberikan ke polisi. Makanya kita cepat lari. Kita cari persembunyian. Yuk, ayo. Aku sudah tidak sanggup lagi. Ayo Vega. Duduk sana. Tempat sembunyi itu. Ayo.